Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan salawat. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khotib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyeru kita semuanya. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya mengingatkan kepada kita semua kaum muslimin yang hadir di masjid pada hari Jumat. Itu berkali-kali Allah dan Rasul menginformasikan, kalau khotib sudah naik mimbar, artinya sudah naik mimbar, maka jamaah itu tidak boleh berkata sepatah kata. Kalau kita lakukan itu akan membatalkan pahala Jumat kita, bahkan membatalkan sholat Jumat kita. Sedangkan bagi laki-laki, hari Jumat itu tidak ada sholat zuhurnya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita tidak mengulangi lagi. Mungkin kita lupa, mungkin kita khilaf. Baik jamaah yang saya hormati, saya sampaikan informasi daripada Allah. Apa kata Allah? Ud'uni wastajib lakum. Kamu minta kepadaku, pasti ku perkenankan. Ayat ini pendek, tetapi kita banyak salah di dalam memahami apa yang Allah katakan dengan kalimat tadi. Kalau kamu minta, pasti ku perkenankan. Maka rajin-rajin kita meminta, rajin-rajin kita berdoa. Terkadang ada yang dikabulkan, terkadang ada yang tidak. Nah, semestinya tidak ada istilah ada yang tidak. Semuanya terkabulkan, terkabulkan, terkabulkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita salah memahami Allah itu sebagai Tuhan. Dia itu sudah memberi sebelum kita minta. Sudah diberinya kita ini, sebelum kita minta sudah diberinya. Nah, maksud daripada ud'uni wastajib lakum, kamu minta kepadaku, pasti ku perkenankan. Maksudnya adalah, ya tinggal kamu usahakan saja. Kamu perjuangkan saja apa sih yang kamu minta. Nah, kalau kamu perjuangkan, pasti dapat. Nah, kita ini kan lucu. Kita minta, sudah tidak kita perjuangkan, kita mohon, tidak kita usahakan. Padahal Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita melalui orang-orang banyak, terlebih dahulu melalui diri kita sendiri. Ini contoh doa yang paling mantap, yang paling tinggi nilainya. Itulah doa di saat kita duduk di antara dua sujud itu. Ada 8 doa di situ. Sebenarnya tidak berdoa pun kita sudah sholat itu sudah aman. Dengan 8 doa yang ada di antara duduk dua sujud. Bahkan doa itu sakti. Kenapa dikatakan sakti? Nabi Muhammad pernah ngomong dulu, wahai sahabat-sahabatku, apakah kamu pengen masuk surga? Pengen ya Rasulullah. Betul? Betul ya Rasulullah. Nah, kalau begitu,
kenalilah dulu oleh kamu 8 pintu surga. Cari. Di mana itu ya Rasulullah? Yang ada di dunia sekarang ini, kamu cari. Akhirnya sahabat berpikir, bermusyawarah. Tidak ada. Tidak ada 8 pintu surga itu. Akhirnya singkat cerita sahabat datangi Nabi. Ya Rasulullah, kami sudah musyawarah, kami sudah mencari, tidak kami dapatkan 8 pintu surga itu. Betul kata Nabi? Iya betul. Nah baik, kalau begitu aku tunjukkan tempatnya. Di mana itu ya Rasulullah? Tempatnya adalah seketika kamu duduk di antara 2 sujud. Ada 8 permintaanmu. Kalau sudah kamu penuhi semuanya, sudah, pasti kamu masuk surga. Pasti kamu masuk surga. Jadi kalimat Nabi tadi mengatakan apabila kamu penuhi semuanya, pasti kamu masuk surga. Nah, dari kalimat ini nampak kalau doa itu bukan kita minta, tapi kita usahakan. Kita penuhi. Contoh, sewaktu kita duduk di antara 2 sujud kan kita ngomong, Rabbirfirli, Tuhanku ampunkan dosa-dosaku. Kadang-kadang Allah guyoni kita apa? Ya. Nanti kamu sudah minta ampun keluar masjid, kamu ulang lagi. Kamu ambil sendal orang. Lalu bagaimana mengampunkan dosa orang yang seperti ini? Tidak ada usahanya untuk menjauhi dosa itu. Membenci orang, iri, dengki, menggunjing orang. Jalan terus. Sementara dalam sholat minta ampun. Ampun yang bagaimana yang dimaksud? Artinya kalau memang kita minta ampun, tunjukkan memang tak ampun. Jauhi kesalahan, kekeliruan. Kalau memang kita mau. Ini tidak. Itu makanya doa kita itu tidak terkabul. Bukan tidak dikabulkan, tidak terkabul. Karena ulah kita tidak mengusahakannya. Kemudian warhamni, kasihanilah aku, sayangilah aku, cintailah aku. Siap kata Allah. Tapi bagaimana cara aku mencintaimu, mengasihimu, menyayangimu? Kamu tahu tak caranya bagaimana? Belum tahu ya Allah. Ingin tahu? Ingin ya Allah. Ya cintailah, kasihilah, sayangilah sesama kamu, sesama manusia, bahkan hewan pun, tumbuh-tumbuhan pun, alam semesta. Jangan kamu rusak hati mereka, kamu sakiti jiwa mereka. Kamu taat sholat kepadaku, puasa kepadaku, beribadah kepadaku, tapi hati tetanggamu kamu sakiti, hati temanmu kamu rusak. Dengan suaramu, dengan katamu, bagaimana bisa aku mengampunimu, mengasihi, menyayangimu? Apa yang alam dada kamu itu adalah ruh, itu dari aku. Ruh mereka juga dari aku. Seketika kamu menyakiti mereka, berarti kamu menyakiti aku, karena aku yang punya ruh itu. Kita kan kadang-kadang tidak sampai ke situ berpikir. Enak saja kita menyakiti orang, merusak rasa orang, tanpa kita sadari lagi yang punya ruh itu siapa. Itu makanya kita kadang-kadang meminta tidak dikabulkan, karena kita menyinggung Allah, menyakiti Allah dengan cara menyakiti orang-orang banyak. Itu. Kemudian kita berdoa lagi, wajburni, cukupkan aku ya Allah. Siap, aku cukupkan. Tapi tahu tidak kamu bagaimana cara aku mencukupkan kamu? Belum tahu ya Allah. Belum tahu. Ini caranya. Selalulah kamu merasa cukup dengan apa yang ada pada kamu. Itulah dia cara aku mencukupi. Jadi apa yang ada pada kita, syukuri, terima. Syukur-syukur memang ada tambahannya. Ini tidak. Kita selalu merasa kurang. Lihat orang maju, kita kurang. Lihat orang berhasil, kita kurang. Akhirnya hilang rasa cukup itu. Padahal kalau kita merasa cukup, ya cukup sudah. Begitu caranya kata Allah.
Kemudian warfa'ni, angkat derajatku. Ditanya balik oleh Allah, kamu tahu tak bagaimana cara aku mengangkat derajat kamu? Belum tahu ya Allah, belum tahu. Pertama, kau harus beriman kepadaku. Yang kedua, kau harus berilmu. Baru aku angkat derajatmu. Beriman, berkeyakinan kepada yang gaib. Tidak bisa sambil lewat, tidak bisa. Harus dipelajari, didalami, dicari. Ini tidak ada usaha. Bagaimana mau beriman kepada Allah? Berilmu nak belajar, nak mengkaji, nak mengaji, membaca malas. Ngumpul di majelis taklim malas. Bagaimana mengangkatnya? Susah dengan kamu itu. Kemudian warzuqni, berilah aku rezeki. Rezeki ini bukan uang, tapi kesehatan, kesempatan, kenikmatan. Sebenarnya sudah diberikan. Cuman kamu tidak memanfaatkan kesehatanmu itu, tidak memanfaatkan kesempatanmu itu, tidak memanfaatkan kenikmatanmu itu. Kamu selalu mencari masalah, menyusahkan pikiranmu, perasaanmu, tidak pernah berpikir membahagiakan dirimu sendiri. Masalah kecil dibesar-besarkan, yang tidak ada masalah ditimbul-timbulkan. Akhirnya pusing sendiri kamu. Bagaimana rezeki itu kan diberikan kepada kamu, kamu sendiri membatalkan. Begitu kata Allah perangai kamu itu. Kemudian wahdini, tunjukilah aku jalan yang lurus. Artinya kita sadar kalau kita ini salahnya ada, kelirunya ada, khilafnya ada. Seketika kita salah ditunjuki oleh istri kita, anak kita, teman kita tersinggung, marah, ngajak berantem pula. Memangnya kita pengen kalau kita keliru salah Allah turun ke kita? Banyak kerja lain kata Allah. Makanya setiap petunjuk arahanmu itu melalui istrimu, anakmu, temanmu, kerabatmu. Setiap petunjuk itu dari aku. Ini tidak, kita diingatkan dikit tersinggung, marah, musuhan. Berarti tidak ngerti. Kata siapa? Kata Allah. Kita itu tidak ngerti. Mau minta petunjuk kepada Allah, Allah turun kepada kita, ngajarin kita, tidak ada itu. Kemudian wa'afini. Wa'afini itu artinya sehatkanlah aku. Bagaimana mau sehat? Makanan kita aja sembarangan, minuman kita sembarangan, istirahat kita tidak perhatikan, banyak pelanggaran-pelanggaran. Jadi kita sendiri yang membatalkan doa itu. Itu. Terakhir wa'fu'ani, maafkanlah aku. Kata Allah gampang itu. Yang penting kamu jangan ulang lagi perangai kamu. Tapi kita selalu mengulangi perangai itu. Nah itulah jamaah yang saya hormati. Ud'uni wastajib lakum. Kau doa kepadaku pasti kuperkenankan. Dengan catatan kamu usahakan. Kalau tidak jangan nyalahkan aku. Jangan dikatakan aku tidak memperkenankan doamu. Kamulah yang membatalkan doa-doa tersebut.